Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iksan Maulana. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi Informatika Universitas Islam Aliyah Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembuatan atau perencanaan website Canva melalui aplikasi Balsamiq, tentunya dengan antar halaman gitu. Jadi dia bisa loncat dari halaman 1 langsung ke halaman 2 seperti itu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa aplikasi Balsamiq merupakan aplikasi yang digunakan oleh para developer untuk membuat user interface pada web ataupun aplikasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Balsamiq ini digunakan untuk perencanaan sebelum akhirnya para developer membuat website, tampilan website asli. Nah, teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Neng Sri Latifah Zulfa MKom. Nah, oke, tanpa berlama-lama, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, untuk membuat website menggunakan Balsamiq, tentu kita harus, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuka aplikasi dari Balsamiq. Nah, kita buka terlebih dahulu teman-teman. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam aplikasinya, kita buat project baru dengan mengklik menu file, kemudian new wireframe. Nah, karena saya sudah mengklik dan membuat project baru, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita membuat terlebih dahulu bentuk dari website-nya. Nah, caranya bagaimana? Di sini di aplikasi Balsamiq atau di software Balsamiq itu sudah menyediakan banyak sekali elemen-elemen yang bisa digunakan oleh user atau oleh pengguna. Nah, kita cari saja teman-teman di menu container. Nah, kemudian di sini ada menu browser Windows. Nah, kita tarik, kita seret, masukkan ke dalam project yang kita buat. Nah, kemudian untuk tampilan ininya, kita bisa mengcopy saja teman-teman di website apa yang akan kita buat. Contohnya di sini, karena kemarin saya buat itu di tengah semester itu, saya menganalisis website Canva, maka saya akan menggunakan website Canva untuk pembuatan website di Balsamiq. Kita copy saja linknya, Ctrl C, kemudian masuk ke menu Balsamiq lagi, kemudian tempel saja di sini teman-teman. Nah, kita hapus dulu yang ini. Kemudian setelah itu kita klik sembarang di sini. Nah, maka sudah ada tampilan atau tulisan di elemen website atau browser Windows ini. Kemudian kita bisa atur ukurannya teman-teman dengan menarik ini. Kita tarik. Nah, atau teman-teman bisa menentukan langsung ukuran jika memang teman-teman tahu ukuran dari browser apa yang teman-teman buat, itu bisa tinggal di size ini ditulis saja berapa ukurannya. Karena saya juga tidak tahu gitu, jadi saya menarik saja di sini, menyesuaikan template apa yang ada di website yang kita buat. Nah, kemudian di sini pertama saya buat terlebih dahulu halamannya. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah kita juga tetap menambahkan lagi elemen-elemen yang ada di website Balsamiq-nya. Contohnya di sini ada elemen button. Nah, button ini berarti untuk tombol-tombol yang ada di website ini. Nah, contohnya di sini ada menu 3 garis, ada tulisan dari Canva, aneka desain gitulah. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan
elemen-elemen yang ada di balsamik. Oke, kita langsung saja ke pertama di sini. Di sini ada garis 3 ini. Nah, garis 3 itu kita bisa tambahkan teman-teman dengan menambahkan icon. Nah, icon itu ada di mana? Kita lihat di icon. Nah, supaya lebih gampang kita ke forms, kemudian pilih icon, tarik juga teman-teman. Kita tarik, misalnya di sini. Nah, setelah itu kita bisa klik 2 kali. Nah, maka di sini akan banyak sekali icon-icon yang ada di software balsamik. Jadi kita cari yang garis 3. Oke, kita cari yang garis 3 teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kita pilih, kita bisa sesuaikan ukurannya sesuai kebutuhan dari teman-teman semua. Contohnya di sini saya ukuran S, kemudian pilih select. Nah, maka di sini sudah ada tampilan garis 3. Agar ini tidak berubah, tempat dari browser Windows ini tidak berubah, kita bisa menguncinya dengan cara mengklik kanan, klik kanan teman-teman, kemudian pilih lock browser. Nah, maka dia tidak akan berubah ke sana ke sini. Jadi kita lebih leluasa untuk mendesain elemen-elemen yang ada di balsamik. Nah, selanjutnya kita lihat lagi websitenya ada apa. Nah, di sini ada logo Canva ya teman-teman. Logo Canva kita bisa masukkan di menu image, kemudian pilih image, kita tarik juga. Nah, kemudian kita klik 2 kali juga. Nah, maka pilih gambar atau logo Canva-nya. Ya, itu bisa kita cari di internet teman-teman, kemudian download, masukkan di file teman-teman semua di komputer atau laptop teman-teman semua. Kemudian kita pilih, masukkan di software dari balsamik. Nah, contohnya di sini kemarin saya sudah download teman-teman, ada di sini. Nah, ini dia websitenya maksudnya fotonya, logo dari Canva. Dan kita pilih, maka di sini ada gambar Canva. Nah, ini terlalu besar, sangat besar malah. Oke, kita tulis di sini misalnya 100. Maaf, di sini. Saya ininya 50. Nah, ini bisa disesuaikan teman-teman dengan ukuran yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Ya, ini ketika kita mendesain di balsamik itu memang disesuaikan dengan kreativitas dan tentunya dengan patokan website yang kita buat gitu. Nah, ini logo Canva. Ya, sudah ya teman-teman, seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu di sini ada lagi menu seperti inilah, menu aneka desain, bisnis, pendidikan, paket harga, belajar. Nah, ini kita bisa menggunakan button juga. Nah, kemudian pakai combo box. Kita tulis aneka desain. Kita klik sembarang. Oke. Ini kayaknya terlalu besar. Oke. Kemudian kita copy paste saja yang ini.
Kemudian ada bisnis, pendidikan, paket harga, dan belajar. Oke, kita tulis di sini berarti bisnis, pendidikan, paket dan harga. Kemudian belajar. Sebentar. Oke. Seperti ini. Kita lihat. Nah, sudah ya. Ada aneka desain, bisnis, pendidikan, paket harga, kemudian belajar. Oke, setelah itu, nah, sekiranya memang ini tuh kurang ya teman-teman ukurannya. Dari website atau browser Windows yang tadi kita kunci itu ukurannya kurang, jadi kita klik kanan, kemudian unlock dulu. Kemudian kita perbesar gitu ukurannya, perbesar. Oke, seperti ini. Kemudian kita kunci lagi supaya tidak tergeser kalau kita merubah elemen-elemen yang ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian setelah itu ada unduh aplikasi, pengaturan, notifikasi, buat desain, kemudian ada akun dari pengguna gitu. Nah, ini bisa kita buat contohnya menggunakan icon lagi, ke menu common, kemudian icon. Kita bisa tambahkan di sini gambar icon yang sekiranya mirip dengan menu-menu yang ada di sini. Ini kan ada unduh aplikasi ya, seperti gambar komputer gitu kan. Jadi kita cari saja di sini. Kalau teman-teman itu dirasa memang tahu kata kuncinya, teman-teman bisa men-search atau mencari elemen-elemen yang ada di Balsamiq dengan mengketik menu cari di sini. Contohnya di sini komputer. Nah, maka langsung ada tampilan seperti ini. Jadi tidak capek ya teman-teman. Nah, ini kayaknya cocok ya teman-teman untuk menu unduh. Kita klik, kemudian select maksud saya. Nah, kemudian kita menu icon lagi, pengaturan itu kita bisa tambahkan misal di sini setting, apakah ada? Nah, ada. Kita bisa milih ini, kita lihat dulu. Oke, ini ya teman-teman. Oke, satu lagi, menu apa, notifikasi. Nah, ada notifikasi, kita bisa pilih yang ini. Oke, selanjutnya di sini ada menu buat desain. Nah, menu buat desain ini kita bisa menggunakan button. Menggunakan button, kita tarik, kemudian simpan di sini. Kemudian tulis buat desain. Oke.
buat desain. Setelah itu kita lihat lagi ada menu, ada akun pengguna gitu, menu akun pengguna. Nah ini bisa kita pakai icon lagi atau save juga bisa, karena save-nya itu tadi bulat jadi kita menyesuaikan ya teman-teman, bulat saja. Kemudian tulis tadi misalnya di sini R. Nah seperti ini. Kita bisa rubah warna, menyesuaikan yang ini ya. Di sini tadi ada warnanya orange, maka kita pilih orange saja. Untuk bordernya orange, untuk warnanya juga orange. Nah, seperti ini. Ini sementara seperti ini ya, tampilan depan atasnya ini di menu ini, di menu Canva atasnya seperti ini RK. Nah atau bisa juga di situ ada RRK, kita tambahkan lagi save. Yang lebih kecil tulis RK. Tapi dia lebih kecil. Kita pilih ukuran hurufnya, misalnya 8 atau lebih kecil dari 8. Oke, 8 saja. Supaya dia tidak terlalu jomplang. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tampilan atasnya seperti ini. Kita bisa rubah warnanya. Jadi ya teman-teman, untuk menu atasnya di Canva ini. Oke, tapi sebelum kita membuat desain menu-menu yang ada di Canva yang di sebelah kiri ini, kita buat terlebih dahulu bentuk kotak Canva yang menjadi ikonik di Canva ini, yang warna biru gradasi ungu beserta bentuk-bentuk kotak-kotak yang ada di sini. Kenapa? Supaya desain dari menu-menu buttonnya ini bisa menyesuaikan ukurannya setelah kita buat menu kotak ini gitu, atau desain kotak ini. Oke, kita buat terlebih dahulu, tapi kita sesuaikan ya ukurannya, karena tadi sampai sini saja, berarti kita perkecil browser window-nya, perkecil sampai pas di sini. Oke, pas. Kemudian kita kunci. Nah, kita kemudian pilih rectangle atau persegi panjang. Oke, di sini tarik saja ya, kurang lebih sampai aneka desain ya, menu di aneka desain ini. Oke, sampai di sini cukup. Tarik. Ya, kurang lebih segini. Oke. Ini kayaknya terlalu besar. Kita kurangi. Cukup ya, mungkin seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita rubah warnanya
menjadi biru. Birunya yang lebih muda mungkin ya, seperti ini. Nah, ini disesuaikan aja dengan kemiripan yang ada di website Canva-nya gitu. Nah, mungkin ini. Oke. Terlalu jauh. Ya. Nah, kita bisa rubah bentuknya. Nah, jadi ujungnya seperti ini. Ini mirip di Canva. Ya. Ke bawahkan dikit. Nah, ini yang warna biru ini. Kemudian di sini ada tulisan mau desain apa hari ini. Kita bisa menambahkan teks. Di teks, kemudian di teks. Nah, ya di teks kita pilih saja teks area. Atau teks title saja supaya lebih gampang. Oke, salah. Teks title atau teks judul. Mau desain apa hari ini? Oke, cukup. Ini juga disesuaikan dah. Di sini Canva warna putih. Ukurannya ukurannya 24, kecilan 28, 32 saja. Oke, segini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada button lagi, ukuran khusus dan juga unggah. Oke, button. Kita ke menu button, pilih button lagi. Ukuran khusus. Dan juga unggah. Oke. Sepertinya ini terlalu besar, kita kecilkan dulu. Di 28 saja. Oke, kemudian ini tarik sini. Tarik juga. Ya. Kurang lebih kayak seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada menu search. Nah, menu search itu kita cari di teks. Nah, search box. Kita pilih search box. Oke. Sudah, menu search saja. Sini kita tarik, menyesuaikan ukurannya.
seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan bentuk shape dulu, shape bulat, kemudian nanti ditimpa dengan icon yang ada di Balsamiq gitu. Kita ke menu command lagi, kemudian pilih shape. Oke, bentuknya itu dia bulat dan tidak ada border, jadi di sini putih saja. Mungkin seperti ini. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Kita copy saja 9. Oke. Tiga. Oh, kita ini dulu saja, tambahkan icon dulu. Oke, kita coba menggunakan icon, kita tarik. Nah, kemudian kita cari icon yang mirip dengan elemen yang ada di Canva yang ini. Coba kita cari bintang. Nah, ini lumayan cocok ya teman-teman. Kemudian kita select. Nah, pilih ukurannya di ukuran L. Ini jika terlalu besar, kurangi lagi di ukuran M. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita ke teks, pilih teks label lagi atau teks subtitle juga bisa, tapi kita pilih teks label. Tadi di sini tulisannya untuk Anda. Untuk Anda. Kita bisa rubah warnanya menjadi putih. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita copy saja berapa elemen di sini tadi 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 teman-teman. 9 elemen kita kopikan. Shift. Jadi ditahan sambil ditekan shift supaya dia itu bisa memilih elemen apa yang ingin di blok seperti itu. Kemudian kita copy, paste lagi. Paste lagi sampai 9 elemen tadi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Oke, 9 elemen. Kita sekarang rubah di sini. Ada docs, papan tulis, presentasi, media sosial. Ini docs. Presentasi. Media sosial. Video. Produk cetak. Situs web. Dan lainnya. Oh, berarti tadi terlebihan 1 ya. Oke. Ini delete saja. Oke, kita rubah icon-icon dari menu-menu ini ya teman-teman. Seperti biasa, klik 2 kali, kemudian searching saja. Saya dokumen. Nah, kita cari yang sekiranya cocok atau pas. Kita bisa buat yang ini yang lebih hitam saja. Kemudian presentasi. Oh iya, papan tulis ini kurang ya 1 teman-teman. Oke, kita paste lagi. Di sini papan tulis. Icon papan tulis itu mungkin kita bisa cari di sini whiteboard apa ada. Tidak ada. Kita cari saja yang sekiranya mirip. Ini. Oke, saya percepat saja ya teman-teman untuk pemilihan ini supaya lebih cepat.
Nah, ini dia, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di websitenya seperti ini. Kita buat di balsamik seperti ini. Ini udah lumayan mirip ya. Setelah kita buat ini, maka kita selanjutnya membuat menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Yang pertama beranda, kita pilih di button. Kita bisa pilih di button. Beranda. Kemudian tadi studio ajaib. Studio ajaib. Kemudian proyek, ini ada button yang tanda panah ini, kita bisa gunakan play pointy button ini. Tadi proyek. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih arahnya. Nah, arahnya itu ke sini. Oke, kemudian template merek aplikasi. Template merek aplikasi. Kemudian selanjutnya di sini ada undang anggota dan sampah. Undang anggota, sampah. Kita lihat dulu. Oke, undang anggota bisa menggunakan ini button karena dia tidak ada arah panahnya ya teman-teman. Jadi kita gunakan button saja. Undang anggota. Sampah. Oke, seperti ini. Oke, undang anggota di sini harus dikasih garis. Kita cari garis di elemen-elemen di, nah ini dia elemen-elemen di balsamik ini. Garis, kita bisa tambahkan garis. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu agar lebih menarik, ini kan terlihat kosong sekali, kita tambahkan icon lagi.
icon beranda, kita tambahkan icon beranda. Icon beranda ini biasanya menu-menu home ya, jadi kita cari home, misalnya home, apakah ada home? Nah, ada. Kita bisa pilih yang ini saja, simple. Kemudian studio ajaib, kita bisa pilih apa ya? Oke, bintang berarti star. Kita cari star. Oke, ini sama ya tadi, sama kayak ini elemennya, salah, sorry. Kita pilih bintang yang lain, coba star. Oke, yang mana yang ini, kita cari yang ini. Kemudian proyek, sama lagi kita cari proyek itu misalnya file. Oke, kita cari ini, mungkin ya ini lebih menarik. Template, kita template bisa gunakan yang kita cari yang lumayan mirip dengan tampilan di Canva-nya. Nah, kita bisa milih ini. Ini mungkin lebih mirip ya. Oke. Oke, sekarang merek kita cari untuk icon merek. Kita cari yang sekiranya memang dia itu agak nyambung gitu dengan merek. Mungkin yang nah ini mungkin ya, ini ada merek-mereknya gitu di ini, misalnya aplikasi itu atau merek ada ya di sini. Coba kita cari merek, nggak ada ya. Aplikasi itu lebih cocok yang titik-titik gitu. Nah ini mirip-mirip gini, tapi mungkin yang lebih banyak titik-titiknya ya. Kita cari terus ke bawah. Nah, ini dia. Kita ambil yang ini. Oke. Selanjutnya untuk undang anggota, ini mungkin yang plus gitu ya. Icon plus. Nah, ini dia.
Nah, untuk icon sampah kita cari saja di sini trash. Nah, di sini ada pilihannya tong sampah gini. Kita cari saja, kita pilih saja. Oke, nah ini dia. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, nah di sini tuh ada icon dari pengguna, tapi dia tuh bentuknya tuh tim. Nah, ini bisa juga kita tambahkan di sini. Kita copy saja yang ini. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian ada tulisan runa keren misalnya. Kita copy saja di sini. Runa keren. Oke, terus di sini tim. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih kotak. Sebenarnya tidak usah, sepertinya saja. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada menu-menu seperti ini ya. Kita bisa gunakan image saja ya, teman-teman. Image. Beberapa image gitu. Ya, seperti ini. Seperti ini, kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya untuk tampilan menu awal yang ini. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, oke teman-teman semua, karena pembuatan website Canva di Balsamiq ini cukup rumit dan cukup banyak, jadi saya skip untuk pembuatannya. Untuk pembuatannya tadi mungkin kurang lebih seperti yang telah saya tadi jelaskan. Nah, jadi ini saya sudah buat menu halaman beserta hyperlink untuk pindah antar halaman gitu. Jadi supaya dia itu bisa pindah antar halaman,
maka saya buat beberapa halaman untuk melakukan konektivitas antar halaman gitu. Nah, ini juga sudah ada yang beberapa saya bukan rubah sih, modifikasi gitu supaya lebih bagus kelihatannya seperti ini. Oke, nah kita coba, karena di sini ada beberapa yang saya hyperlinkkan gitu. Contohnya dia dibuat desain ini saya hyperlinkkan. Nah, cirinya apa yang sudah di hyperlink? Ciri yang sudah di hyperlink itu dia ada di sini ada links, kemudian dia diklik. Nah, di sini ada buat desain, berarti dia di slide buat desain. Jadi hyperlink dari menu beranda ke menu buat desain. Nah, kalau yang tadi belum ada hyperlink itu kan no link. Nah, no link. Dia tuh belum ada hyperlink. Nah, kalau dia dimasukkan tadi di slide buat desain, berarti dia di hyperlink ke buat desain. Nah, kemudian di sini kan ada warna hijau, warna biru maksud saya. Nah, warna biru itu kita bisa pilih. Nah, di state-nya itu dia di select. Maaf teman-teman, warna biru ini, kenapa warna biru? Karena nah, bedanya antara warna biru ini dengan beranda. Nah, beranda ini adalah beranda colornya warna putih, tapi kok kenapa dia warna biru? Karena dia di state-nya itu, penggunaannya itu dia udah di select atau sudah dipilih. Nah, di sini linknya itu no link, karena menu beranda itu ya dia tidak ada hyperlink ke menu apapun, karena memang dia menu utamanya gitu. Sekarang kita coba ya teman-teman untuk mengaktifkan hyperlinknya dengan dijalankan gitu balsamicnya, apakah dia sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya seperti apa? Kita klik ini, tombol ini, bukan tombol, menu ini, atau teman-teman bisa mengketik shortcut yaitu Ctrl Shift F. Kita coba klik. Oke, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita close saja. Nah, di sini ada tadi menu-menu yang telah dibuat ya. Nah, kita coba ke aneka desain. Nah, aneka desain menampilkan seperti ini. Kemudian ke bisnis, kita coba ke bisnis. Nah, dia bisnis menampilkan seperti ini. Pendidikan sama juga, paket harga, oke, belajar, oke, dia seperti ini. Oke, itu untuk menu-menu di atas ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba ke menu buat desain. Nah, buat desain dia akan menampilkan seperti ini. Oke, kita coba ke konten Instagram. Nah, maka dia akan tampilan ke menu editnya seperti itu. Kita kembali ke beranda. Oke, kita coba ke studio ajaib. Nah, dia akan bertampilan seperti ini. Kemudian ke proyek. Kita harus ke beranda dulu teman-teman, karena saya tadi tidak menghyperlinkkan ketika dia berada di menu lain, yang hanya bisa dia hanya bisa mengakses ke menu beranda dulu, baru bisa ke menu-menu lainnya. Oke, ke proyek. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Kembali dulu ke beranda, karena ini tidak ada hyperlinknya karena terlalu banyak gitu kalau dibuat semua di menu website Canva-nya. Kita kembali ke beranda dulu. Coba lagi ke template. Oke, ini dia tampilannya. Kemudian kembali lagi ke beranda. Nah, jadi ciri-cirinya itu kalau yang sudah di hyperlink, dia ketika diarahkan panahnya itu akan berbentuk seperti tangan. Tapi kalau tidak di hyperlink, berarti dia bentuknya tuh ya tanda panah saja gitu. Oke teman-teman, ini ya ke merek, hit merek, benar. Kemudian kembali lagi ke beranda dan lihat dia hyperlinknya tuh kemana, aplikasi.
Nah, aplikasi itu ada di mana? Nah, lihat di sini ada aplikasi. Di slide-nya tuh di menu aplikasi. Ketika itu kembali lagi ke beranda, maka slide-nya itu kembali lagi ke beranda, ke paling awal gitu. Kemudian undang anggota. Nah, dia ada tampilan seperti ini dan slide-nya ke buat tim gitu. Jadi kalau kembali lagi, nah, dia akan kembali lagi ke beranda. Kita lihat sampah. Oke, sampah seperti ini kembali lagi ke beranda, maka dia akan kembali lagi ke slide beranda. Dan kita lihat terlebih dahulu teman-teman, misalnya kita mengklik Studio Ajaib, di sini kan warna putih ya teman-teman. Nah, tadi yang saya jelaskan itu ada state-nya itu select atau sudah digunakan. Nah, ketika kita mengklik Studio Ajaib yang tadinya putih, kita klik, nah, maka dia akan biru, berarti dia sudah digunakan gitu tombolnya di select seperti itu. Kita kembali lagi beranda. Oke, kita close saja teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi pembuatan website di Balsamiq itu pada intinya dari kreativitas kitanya, dan juga kita mencoba untuk menyamakan website yang dibuat di Balsamiq itu dengan website yang dibuat di website aslinya gitu. Karena kan Balsamiq itu kan pada intinya untuk perancangan saja gitu, bukan website aslinya. Kalau website aslinya ya berarti kita bermainnya langsung di codingan dan juga mungkin di HTML ataupun bahasa pemrograman yang berhubungan dengan pembuatan website seperti itu. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai pembuatan perencanaan tampilan website Canva pada Balsamiq, tentunya dengan hyperlink atau tampilan antar halaman yang telah saya tadi jelaskan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih juga telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya itu masih banyak kesalahan dan juga masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.